Allah. Gimana perasaannya Ibu? Luar biasa ya. Rindu dengan baginda Rasulullah. Semoga bisa bersama Rasulullah ya. Masya Allah. Nah, ini adalah kulit ya teman-teman semuanya. Tadi ada informasi di sini bahwa kenapa di musim Tafkafi ini ada beberapa barang-barang sejarah seperti tongkatnya Nabi Musa, kemudian pedangnya Rasulullah. Kenapa berada di museum Tafkafi? Diceritakan bahwa dulu waktu dinasti Utsmaniyah yang dipimpin oleh Raja Selim atau anak daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau teman-teman pernah nonton sejarahnya ya, pernah menaklukkan Mesir dan kemudian mengambil beberapa barang-barang yang berada di sana untuk ditaruh di museum ini ya, di kerajaan dinasti Utsmaniyah. Dan teman-teman semuanya, ini uniknya, jadi ketika perpindahan kekhalifahan dari Daulah Abbasiyah kemudian sampai dengan Daulah Utsmaniyah terakhir, ya semua yang menjadi cenderamata ya sejarah dalam Islam itu tidak dimusnahkan, tapi masih diabadikan, masih dilestarikan sampai sekarang. Untuk apa? Untuk ya dimana teman-teman semuanya kita mengenang begitu besar sejarah yang pernah ada di zaman Islam kita. Nah, ini adalah tempatnya. Nah, bahkan teman-teman semuanya, untuk memuliakan tempat ini disediakan hijab. Nah, ini hijabnya ya. Jadi kalau ada muslimah atau seseorang, baik itu tourism, non muslim sekalipun, untuk menghormati tempat ini ada dua hal. Yang pertama adalah untuk yang wanita diharuskan mengenakan hijab. Nah, untuk memuliakan tempat ini ya, karena tempat ini ada tempat yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi yang mau masuk ke sini harus mengenakan hijab. Dan yang kedua, 24 jam selalu ada yang membaca Al-Quran di tempat ini. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya di mana ya. Jadi selalu dibacakan Al-Quran 24 jam. Nah, ini beberapa kalau kita baca di sini, hadhihi hiya dafatir allati tahtawi ala sajalati tafdiliyah bil atharil muqaddasah. Oh ya, ini adalah teman-teman semuanya bentuk apa namanya, kalau kita sebut percetakan atau tulisan-tulisan di zaman dinasti Utsmaniyah. Ini jadi kapan dinasti Utsmaniyah ini berdiri teman-teman semuanya? Ya, setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ya, itu masih ada beberapa yang disebut dengan Jeddah ya dalam Islam. Ini namanya Lauf ya, tempat di mana dulu ya dituliskan. Nah, ini adalah kayu pada zaman dinasti Utsmaniyah. Jadi kalau kita baca adalah ya Al-Masra' Bab At-Taubah. Oh, ini adalah kayu ya, kayu pada pintu At-Taubah zaman dahulu ya, yang digunakan di museum ini ya. Sebenarnya sudah ada pada zaman Abbasi ya, sekitar abad 8 sampai abad 13. Nah, ini juga sama. Jadi teman-teman semuanya, ini luar biasa dulu bordiran ya zaman dahulu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah kunci ya, wa kiswatuh atau kunci ya, dan juga tempat kuncinya nih, tempat naruh kuncinya pada zaman dinasti Utsmaniyah untuk membuka pintu ini ya, museum ini teman-teman. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah,
Ini tadi saya mau tunjukkan adalah keunikan yang kedua daripada tempat ini. Yang pertama adalah dimuliakan bagi orang-orang yang masuk ke sini. Untuk wanita sebaiknya mengenakan hijab, dan yang kedua adalah adanya yang membaca Al-Quran. Nah, ini. Dan membaca Al-Qurannya live ya, bukan rekaman teman-teman semuanya. Untuk bacaan dan qiraahnya adalah qiraah Hafs dan Asim dari dua jalur, Syatibiyah dan juga Thayyibah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah apa namanya, tempat Hajar Aswad. Betul, Bapak Hajar Aswad di situ. Nah, ini adalah pedang yang digunakan ya. Kita lihat pedang ini pedang siapa. Ada bacaannya Al-Lawha min nahasi tabi'an li sayf Nabi Daud. Masya Allah, ini pedangnya diindikasi sebagai pedangnya Nabi Daud ya. Kita lihat pedangnya Nabi Daud. Seperti ini. Pedang Nabi Daud ya, Saifun Nabi Daud. Masya Allah, bisa jadi ini pedang ketika melawan Raja Jalut saat perang ya. Nabi Daud pada zamannya Nabi Yusha alaihissalam yang menunjuk Talut sebagai pemimpin ya. Allah berfirman, wa qatala Dawud Jaluta wa atahullahul mulk. Dan kemudian Daud membunuh Talut ya. Dan kemudian Allah berikan penghargaan sebagai raja. Nah, ini adalah Baqayal Uzam An-Nabi Yahya. Masya Allah, ini adalah tangan cadangannya atau tangan ya Nabi Yahya. Kan Nabi Yahya tangannya putus, tangannya hilang ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk Nabi Yahya pakai tangan besi ya. Semuanya ada jejak kaki. Kita baca, maaf saya nggak bisa baca bahasa Turki, tapi saya bisa bahasa Arabnya. Nah, ini adalah tanafas athar qadamun Nabi. Nah, ini diindikasi sebagai ya jejak kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca, apakah ini adalah kaligrafi atau tulisan. Kita baca adalah istimal atau mindil. Ini adalah apa, sapu tangan baginda Rasulullah SAW. Dedikasi destimal mindil Utsmani ya, sapu tangan juga, dan dijadikan juga sebagai sapu tangan zamannya Raja-Raja Utsmani, terbuat dari kain katun. Kataba fil muntasif al-kalimat at-tauhid. Masya Allah, di dalamnya tertuliskan kalimat-kalimat tauhid ya. Ya, kalau teman-teman baca ya bisa baca seperti ini.
Utsmani tahun 1328 Hijriah, kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu. Seperti ini. Kita lanjut. Ini juga sama, Al-Qawalib Al-Wasati wal Janibiyah Istimal Utsmani. Nah, ini tahun 1000 abad ke-19, sama juga teman-teman. Ada satu lagi yang menarik teman-teman. Nah, ini tongkat kayu. Ya, ini diindikasi adalah sebagai tongkat kayunya Nabiullah wa kalimullah Musa alaihissalam. Ya, seperti ini. Ya, ini saya coba ini kan berdiri. Subhanallah. Ya, ini sebenarnya kalau dikatakan sebagai tongkatnya Nabi Musa, mungkin bisa jadi iya. Ya. Nah, takriban pada abad ke-13 ya sebelum Masehi. Di sini ada bacaan takriban abad 13 kok itu sebelum, qabla M adalah Masehi. Ya, masih ingat teman-teman cerita Nabi Musa ya yang membelah lautan dengan mengetukkan tongkatnya. Salah satu ya mushaf zaman dahulu. Saya juga buat video ya mushaf di zamannya abad pertama ya, pada atau mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Utsmani, pada Khalifah Utsman ibnu Affan. Itu ada videonya di video ziarah tempat yang berada di Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Nah, ini adalah halaqah ya Quran yang biasanya digunakan oleh para raja dahulu, sultaniyah teman-teman. Biasanya mereka seperti ini. Jadi halaqah Qur'aniyah. Di situ guru, ini gurunya nih. Di sini gurunya di sini, kemudian muridnya di sini. Ya, membacakan ayat-ayat Quran. Ini ada di film Muhammad Al-Fatih ya, atau Mehmet Al-Fatih. Ada ya tempat seperti ini. Diterjemahin. Nah, ini adalah bentuk asli daripada jejak kaki baginda Rasulullah. Al-Asaru Al-Qadamil Nabi. Ini Sana'at Al-Mahfadhatu bi Amri Sultan Abdul Hamid. Ini kemudian diabadikan atau dilestarikan pada zaman Sultan Abdul Hamid kedua pada tahun 1294. Subhanallah ya. Kita jauh daripada Nabi, tapi kita masih bisa menemukan asar-asarnya. Ini udah sempat hancur, ya kemudian dibikin lagi, bahkan dicetak ulang bentuknya tadi setelah kita videokan sebelumnya. Subhanallah. Gimana perasaannya Ibu? Luar biasa ya. Rindu dengan baginda Rasulullah. Semoga bisa bersama Rasulullah ya. Masya Allah. Nah, ini adalah kulit, terbuat dari kulit ya. Ini adalah Risalah As-Sa'adah, adalah surat ya untuk menyampaikan biasanya berita kebahagiaan. Ini adalah surat hadhihi hiya ar-risalah allati arsalahan Nabi. Nah, surat ini adalah surat yang pernah dikirim Nabi kepada Al-Mundhir bin Sawa Waliyul Ahsa, ya kepada salah satu raja yang bernama Mundhir bin Sawa ya.
Ini juga sama ya. Ini bentuk surat ya. Di sini ada stempel baginda Rasulullah kalau teman-teman lihat. Nah itu. Nah ini adalah stempel baginda Rasulullah. Nah ini ya, stempel baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian di atasnya ya adalah surah Al-Qadr ya. Nah, ditemukan pada abad ke-7 ya. Kemudian ada surah Al-Lahab teman-teman. Ini surah Al-Lahab. Nah kemudian ini adalah ya tempat ya Mahfadhatu Risalah Utsmani. Ini adalah tempat ya dikumpulkannya surat-surat baginda Rasulullah di tempat ini. Subhanallah, sangat dimuliakan sekali. Nah ini juga sama ya, surat-suratnya itu ada stempel baginda Rasul. Dulu ya ditulisnya menggunakan bukan kertas ya teman-teman, tapi kulit ya. Bisa kulit sapi atau kulit domba atau juga kulit onta. Ya ini kumpulan surat. Di sini ada surah At-Takatsur ya, ditulis ya pada zaman siapa? Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan Katibul Wahyi yang berjumlah 47 orang, diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Utsman ibnu Affan. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabat yang mulia untuk apa? Menuliskan Al-Quran. Sebagian mereka ada yang menuliskan dengan menggunakan media tadi kulit, ada juga menggunakan pelepah kurma, ya ada juga menggunakan anyaman-anyaman ya. Jadi teman-teman semuanya, nah ini adalah peninggalan zaman dinasti Utsmaniyah. Nah, sekarang kita ke sini. Mungkin teman-teman ingat ya, salah satu di antara pedang baginda Rasulullah. Ya, nah di sini kita bahas dulu. Yang pertama adalah Mahfadhah wa Na'la Rasulullah. Ini adalah bentuk ya sendalnya baginda Rasulullah. Diidentifikasi adalah ini sendal Rasulullah. Nah, al-maktub dakhil al-ghalaf hada an-na'l asy-syarif bi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah sepatunya baginda Rasulullah seperti ini ya, na'al Rasulullah, sepatunya baginda Rasulullah. Katanya ya, kalau kita bisa maksudnya pegang sendalnya atau sepatunya teman-teman, itu wangi aroma harum baginda Rasulullah masih ada sampai detik ini. Nah ini adalah sin Rasulullah. Nah di tempat ini sebenarnya kalau dibuka ada gigi baginda Rasulullah. Masih ingat waktu perang Uhud baginda Rasulullah itu terpanah dan gigi gerahamnya protol 2 ya, yang bagian belakang. Kemudian ya gigi tersebut diabadikan, disimpan dan ada di dalam sini teman-teman ya. Nah ini penjelasannya, Sinnur Rasulullah wa mahfadatuha. Nah ini adalah ya, di dalam sini ada gigi Rasulullah dan tempat untuk menjaga ya giginya Rasulullah ada di sini. Ini juga sama, sendal baginda Rasulullah ya. Kemudian ini adalah telapak kaki teplek ya, seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat yang di atas. Jadi kalau teman-teman biasanya mendatangi pameran-pameran yang ada di Indonesia, biasanya salah satu pedang yang tersorot adalah pedang ini ya, yang ada batu-batu ya, giok. Teman-teman semuanya, ini adalah pedang daripada baginda Rasul, dan pernah ada salah satu pedang Nabi itu digadaikan karena baginda Rasulullah tidak memiliki makanan untuk bisa dimakan ya. Bahkan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, teman-teman, ya Rasulullah ya, hari ini kita berpuasa karena tidak ada makanan yang bisa untuk dimasak ya. Maka kemudian Rasulullah berpuasa, dan keesokan harinya beliau menggadaikan pedangnya kepada salah satu orang Yahudi ya, dan ya dibeli kembali oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dikasih adalah pedangnya yang ini teman-teman.
pedang ya Saifun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, kemudian juga ada juga di atas. Ya. Nah ini adalah teman-teman semuanya tongkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di atas ini yang bentuk kayu adalah tongkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mengatakan itu adalah busur baginda Rasul. Al-Qaus, betul, Al-Qaus artinya busur. Yang kayu ini ya, kalau tidak dijadikan sebagai busur biasanya dijadikan tempat berpijak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya teman-teman bisa melihatnya ya. Ya, kita jalan lagi. Kita lihat di sini. Ini adalah Gubbarus Syarif. Ini apa ya? Gubbar itu serbuk ya. Hadihi musahib tamal aqadah al-athna termim kubrun Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya ini adalah debu yang ada di makamnya baginda Rasulullah SAW. Ya ini yang dijadikan sebagai debu obat. Jadi dulu pernah ada kisah ya, ada seorang yang sakit kemudian meminta untuk diambilkan debu daripada makam Nabi SAW ya, dan kemudian sembuh sebagaimana doanya Nabi SAW, bismillah turbati ardina hadza biriqati sakimuna ya. Ya Allah, dengan debu ini semoga memberikan kesembuhan dari setiap penyakit-penyakit. Kemudian juga di sini ada lihyah. Nah, ini adalah jenggotnya Nabi. Kalau dibuka ada rambutnya Nabi yang ada di sini. Ya, ini di sini. Ada ya. Sini ya, seperti itu. Kemudian ini adalah qit'u az-zujaj. Ini adalah pecahan kaca. Pecahan kaca ya. Pecahan kaca yang dulu digunakan baginda Rasulullah SAW ya, biasanya untuk mengambil ya menuangkan air. Nah ini diindikasi pecahnya dulu pada masa dimana ketika baginda Rasulullah dibawakan makanan oleh Sayyidah ya Ummu Habibah, makanan yang dibuat oleh Ummu Salamah. Kemudian cemburu ibunda Aisyah radhiyallahu an, dan kemudian ditempleklah makanan tersebut, kemudian jatuh ya berbarengan dengan gelas kacanya baginda Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah marah? Tentunya tidak. Rasulullah mengatakan ummukum ghadab, ibumu sedang marah, dan kemudian mencubit pipinya baginda ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini ya potongannya ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, nah kita ke tempat peralatan perang ya. Ini adalah pedangnya Khalid bin Walid ketika menaklukkan beberapa tempat ya, diantaranya adalah Khalid bin Walid menjadi wakil panglima perang pada zaman dinasti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, dibawa ke pemimpinan Abu Ubaidah bin Dzarrah. Nah ini diindikasi sebagai pedangnya ya sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya ini berbagai macam pedang ya, dan bahkan sebenarnya kalau teman-teman tahu cerita One Piece ya, ada salah satu karakter bernama Zoro ya, itu sebenarnya menginisiasi atau mengambil salah satu peran daripada pasukan atau panglima Islam yang bernama Khalid. Ya Khalid itu kalau kemana-mana selalu bawa 3 pedang. Ya ini pedangnya Khalid bin Walid. Sebagaimana kalau teman-teman tahu ya, karakter Zoro di film One Piece ya, itu menggunakan 3 pedang. 2 pedang berada di kanan kirinya dan 1 pedang digigit ya teman-teman. Ya ada di mulutnya. Tapi Khalid bin Walid apakah seperti itu? Tentu tidak teman-teman ya. Tentu tidak. Nah ini adalah pedangnya Khalid bin Walid ya.
Saifus Sahabi Jalil ya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini pedangnya. Ya, ada 3 pedangnya Khalid bin Walid yang selalu dia teng-teng kemana-mana. Dan setiap panglima pasukan Islam, contohnya adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, selalu membawa 2 pedang. Jadi katakan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah panglima perangnya, ya, sebagaimana panglima perang baginda Rasul pada zaman dinasti Umayyah. Ya, tapi tidak ya. Watak kerasnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya tidak seperti Khalid. Ya, Khalid keras tapi lembut hatinya. Ya, jadi teman-teman, nah di sini ada Liyatus Syarifah Abu Bakar, ya. Ini ada bekas jenggotnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu senang sekali mewarnai rambutnya dan mewarnai jenggotnya karena untuk selalu kelihatan lebih muda. Baginda Rasulullah bahkan memerintahkan saat perang itu ya biasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya udah siap-siap mewarnai rambutnya biar kelihatan tidak tua, ya. Tapi mewarnainya tentunya bukan dengan warna hitam. Semuanya boleh warna kecuali warna hitam. Nah, ini ya salah satu buktinya, ya. Ini adalah ayat-ayat yang dituliskan pada zaman pada zaman Khalifah Utsmani, ya. Nah, ini adalah Al-Quran yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman, ya, kita kenal ya Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, beliau juga memiliki pedang. Pedangnya ini, teman-teman. Nah, ini Saifus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, pedangnya Umar radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman perhatikan ya pada video kita sebelumnya, setiap pedang, ya, pedang daripada pedang Rasulullah, kemudian pedangnya tadi Khalid bin Walid, selalu ada yang namanya karakter ular, ya, atau naga seperti ini, teman-teman. Nah, memang ini menjadi ciri khasnya zaman itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW, teman-teman, ya, memiliki pedang khusus namanya Zulfikar. Dan yang membuat pedangnya baginda Rasulullah membuat pedang untuk Utsman ibnu Affan. Nah, mirip ya seperti inilah pedang daripada sahabat yang mulia. Ya, jadi teman-teman semuanya, ya, ketika Rasulullah memiliki pedang yang dinamakan dengan Zulfikar pedangnya, kemudian ya pedang tersebut diminta lagi untuk dibuatkan satu lagi, ya, untuk siapa? Untuk Utsman ibnu Affan. Dan kemudian dibuatkan kembali dengan ada 2 cagak seperti ini. Ya, ini pedangnya yang luar biasa sekali, teman-teman. Bahkan dituliskan, ya, di sini ada huruf-huruf Arab, ya. Di situ ada bacaan ini, ya, Utsman. Nah, kemudian di bawahnya adalah pedang Ali radhiyallahu an, ya, pedang Ali. Ali memiliki 2 pedang, ya, salah satu pedangnya yang ini. Ya, seperti ini. Karena sahabat Ali adalah pemuda dan badannya kuat, tegap, ya. Tentunya pedang yang dimilikinya juga besar. Zaman dulu ketika mau berperang biasanya di setiap ujung-ujung pedang itu diolesi racun, ya. Bahkan ada yang sampai merendamnya, ya, berhari-hari ketika perang mau terjadi, maka ya kemudian pedang tersebut ditutup di sini, ya, sarungnya, teman-teman, dan akan dibuka kembali ya ketika memang sudah berada di medan perang. Ini adalah pedangnya Abu Bakar As-Siddiq. Sangat simpel sekali pedangnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang perawakan dari Abu Bakar As-Siddiq itu tidak gemuk, ya. Bahkan kurus. Beliau selalu melorot ketika menggunakan sarung atau izar. Nah, memang pedangnya seperti ini, ya. Kecil. Kita lanjut lagi. Ini adalah Mahrud Al-Qab'iyah Uwais Al-Qarni. Masya Allah, teman-teman ingat kisah Uwais Al-Qarni?
Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang dimintai doanya oleh Umar bin Khattab karena mendengar daripada perintah baginda Rasul bahwasanya akan ada seorang pemuda dengan memiliki penyakit ya, tanda putih di belakang punggungnya, dan kalau ketemu maka mintalah doa kepadanya. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Di zaman Abu Bakar mencari tidak ketemu, kemudian di zaman Umar bin Khattab mencari ketemu, dan ini adalah salah satu tudung ya yang digunakan Uwais Al-Qarni ya saat membopong ibundanya menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan setelah itu bertemu dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Nah, ini adalah salah satu mungkin bagian yang diabadikan di sini ya, tudung daripada Uwais Al-Qarni. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah topi ya atau songkoknya orang-orang Utsmani ya pada abad ke-16 ya. Kemudian ini adalah tosah li Sayyidina Maulana Al-Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini adalah cangkir ya, bisa dikatakan cangkir tempat minumnya salah satu ulama besar Sufiyin, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, makamnya pun ada di daerah sini. Ya, semoga nanti kita bisa berziarah ya ke tempatnya beliau. Ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, teman-teman semuanya, nah ini adalah disebutkan sebagai Tasnif Al-Wanqar. Ini adalah bajunya baginda atau jubahnya ya. Jubahnya ya daripada ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Ya, seperti ini nih. Masya Allah, sudah ada umbrella. Kalau ibu-ibu sekarang kalau beli gamis biasanya mereka ya belinya yang kayak begini nih, yang lebar-lebar begini nih. Ya ibu ya, ya umbrella ya ibu-ibu ya. Model payung ya. Ya, model payung. Nah, ini adalah kit'ah min burdati Sayyidina Al-Husain. Ini adalah ya potongan ya atau bagian daripada burdah. Burdah itu yang biasanya dipakai kalau musim dingin ya oleh Sayyidina Husain, cucu daripada baginda Rasulullah. Ini atasnya ya, Sayyidina Husain. Sebenarnya masih ada bekas darahnya Sayyidina Husain ya, karena ketika perang ya Sayyidina Husain di daerah perbatasan ya disebut dengan Karbala itu terpotong dan terpenggalah ya, kalau belum dicuci ya kelihatannya kumuh. Nah, ini adalah Al-Qamis Maktub Fatimah. Ini baju apa ya kalau kita katakan jasnya ya sahabat yang mulia, anak daripada baginda Rasulullah Fatimah. Kemudian ini adalah ya, Qamis Al-Maktub Utsmani Al-Qarn. Ya. Apa kalau kita katakan ibu yang kayak begini apa namanya? Jaket. Iya, ya, rompi. Ya, betul, rompi anak-anak nih. Rompi anak-anak zaman dulu seperti ini. Karena mungkin belum ada corak batik ya. Jadi ayat-ayat atau huruf-huruf Arab digunakan seperti ini. Kalau sekarang huruf-huruf kayak gini biasanya digunakan sebagai jimat, betul? Rojah. Ini tasbih ya, al-misbahatu jaminal anbar amal al-hindi. Nah, ini tasbih ini digunakan sebenarnya oleh orang-orang Hindu ya. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan menggunakan tasbih dalam berzikir karena akan ya bertasabuh. Tasabuh itu artinya mengikuti amalan orang-orang Hindu, karena yang menggunakan tasbih pertama kali adalah orang-orang Hindu. Bahkan ulama ada yang melarangnya untuk menggunakan tasbih. Ketika berzikir kita harus menggunakan tangan ya. Itu sunnah daripada baginda Rasulullah, bukan menggunakan tasbih.
Nah, ini juga ada lagi. Seperti inilah baju pada zaman dinasti Utsmani. Ini yang biasanya menggunakan baju ini adalah baju kerajaan biasanya teman-teman ya. Yaitu kalau kita dilihat tertulis ya di dalamnya asma-asma Allah. Ada Asmaul Husna. Kalau teman-teman ingat ya, Ibu dan Bapak ingat perang Muhammad Al-Fatih waktu ingin menaklukkan Konstantinopel, beliau mengenakan salah satu baju ya yang bertuliskan lafaz-lafaz Quran atau lafaz-lafaz huruf Arab. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Kemudian setelah itu dilapisi baju perang ya dengan menggunakan baju bajaknya. Nah, sekarang terakhir di sini teman-teman kita lihat ya ada yang namanya Ar-Rahlah Al-Muqri'ah Al-Mushaf Syarif. Nah, ini adalah mushaf pada zaman Utsmani ya. Dan di sini ada ada pedang-pedang Zainal Abidin. Ya, pedang yang pertama ini adalah pedang daripada cicitnya baginda Rasulullah SAW yang bernama Zainal Abidin. Kemudian yang kedua ya adalah pedangnya Ammar bin Yasir. Kalau kita ingat siapakah Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ini adalah seorang sahabat yang dulu sempat dikatakan hampir murtad. Kenapa? Karena dia mencaci maki baginda Rasulullah saat melihat orang tuanya dibunuh yang bernama Yasir dan juga Sumayyah. Ya, orang tuanya adalah ya orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Kemudian Ammar bin Yasir diminta untuk menjelek-jelekan baginda Rasulullah biar tidak dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian Ammar ya sambil menangis ya mengungkapkan kata-kata ya mencaci maki baginda Rasul. Dan kemudian mendatangi baginda Rasul dan bercerita apa yang dilakukan ya oleh Abu Jahal terhadap dirinya dan dia melakukan hal yang tidak baik. Kemudian apa baginda Rasulullah? Seseorang itu tidak dilihat dari ucapannya tapi dari hatinya. Innallaha la yanziru ila sawarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Turunlah ayat, Allah tidak melihat apa yang kamu lakukan dari ucapan kamu, dari badan kamu, dari tingkah laku kamu, tapi Allah akan melihat siapa di antara kalian yang hatinya tulus. Ya, dan Ammar bin Yasir adalah orang yang hatinya tulus. Bahkan Rasulullah memprediksi Ammar bin Yasir akan menjadi seseorang penengah waktu ya dua kaum terbesar dalam Islam itu melakukan yang namanya perperangan. Terjadi pada perang Siffin atau perang Jamal ya di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Ammar bin Yasir kata Nabi akan berada di bagian atau di pihak yang benar. Dan Ammar bin Yasir waktu itu berada di pihak Ali radhiyallahu an waktu melawan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan waktu itu ya akhirnya kekhalifahan dibalikan kembali ke Madinah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan setelah Ali radhiyallahu an terbunuh ya maka diambil lagi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dipindahkan ke Baghdad dan mendirikan salah satu dinasti terbesar dalam Islam yaitu dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah. Nah, Ammar bin Yasir pedangnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian ya Ja'far ya At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ini adalah kakaknya daripada Ali radhiyallahu an. Ya Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib perawakannya besar dan menjadi pemimpin waktu perang disebut dengan perang Yarmuk ya, perang Yarmuk. Ya, waktu bukan perang Mu'tah. Perang Mu'tah Rasulullah mengirim 3 pasukan yang dibawa kepemimpinan, salah satunya adalah Ja'far, kemudian juga ada Zaid bin Harithah dan satu lagi adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, 3-tiganya syahid dan diantaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Kemudian ada lagi Zubair bin Awwam, pedangnya seperti ini. Setelah itu ada pedangnya. Nah, teman-teman, ini adalah ya, beberapa ya teman-teman musim Topkapi ya, di dalamnya banyak sekali tempat-tempat bersejarah.
Nah, ini kumpulan di Museum Topkapi juga ada kumpulan daripada kaligrafi. Ya, memang dulu di zaman Turki Utsmani Islam itu jaya di awal-awal teman-teman semuanya. Ya, dan mereka ini semuanya adalah bukan cetakan ya, tapi tulisan tangan yang dikenal dengan kaligrafi saat ini, atau bahasa Latinnya graffiti, tapi pakai tulisan Arab. Ya, ini ditulis bukan dengan cetakan ya, tapi ditulis dengan tangan. Ini ditulis pada tahun 1293, kurang lebih sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, jadi Islam itu dimuliakan diantaranya adalah dengan Alkitabah. Makanya ketika ayat pertama kali turun Iqra, artinya bacalah, maka setelah baca ditulis, dan Islam berjaya ya dengan tulisannya. Bahkan di sini ada kaligrafi, bagaimana ya pengajaran ya penulisan waktu itu. Hah? Iya, karya seninya orang Islam itu adalah tulisan. Dan kemudian karya ini dibawa oleh orang-orang pada dinasti Yin dan Yang, ya dinasti Ying pada ya orang-orang China ya China waktu itu mereka membuat suatu peradaban ya dengan tulisan. Kalau kita nonton film-film Cina ya, karena orang yang menulis adalah orang yang bijak dari ucapan dan juga perilakunya. Kalau kita lihat juga bangsa kita, para pahlawan-pahlawan kita dulu ya, diantaranya kalau kenal namanya wakil presiden pertama kita Bung Hatta, bahkan beliau menggunakan karya tulisnya sebagai mahar untuk menikahi istrinya. Jadi beliau mengarang salah satu buku, dan buku tersebut dijadikan mahar karena nggak memiliki harta benda yang banyak Bung Hatta, untuk sebagai mahar ya menikahi istrinya. Ya, karena intelektual Islam ya seperti itu dulu ya. Mereka terlihat dari kebijakan mereka, kemudian kebagusan akhlak mereka, adabnya adalah dengan menulis. Nah ini ya teman-teman semua.